Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita aktivitaskan dalam kehidupan nyata ini menjadi sesuatu yang berarti dan bernilai di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, insya Allah kita hari ini akan belajar tentang sifrun. Nah, sebelum kita belajar tentang kajian sifrun, maka marilah kita buka terlebih dahulu kajian ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita lanjutkan bahasan kita tentang sifrun, tetap bersama santri dari Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya bekerja sama dengan TVRI Jawa Timur. Untuk itu para pemirsa yang hendak belajar bersama kami, silakan disiapkan Al-Qurannya. Untuk kita akan bahas tentang sifrun, yang mana sifrun nanti ada dua hal, yaitu sifrun mustadir dan sifrun mustatil. Untuk itu tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami dan kamu mengabaikannya. Dan demikianlah pada hari ini kamu diabaikan." Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu tentang sifrun mustadir. Dalam bahasa yang ada di Al-Quran, sifrun mustadir itu diterjemahkan dengan lingkaran kecil di atas huruf. Dan sifrun mustatil itu diterjemahkan dengan lingkaran lonjong yang ada di atas huruf. Nah, minta tolong Pak Muhtar untuk halaman berikutnya. Nah, maka sifrun, antara sifrun mustadir dengan sifrun mustatil itu
pembedanya adalah bentuknya. Kalau lingkaran kecil itu adalah sifrun mustadir, ya. Kalau sifrun mustatil itu lonjong, ya. Itu untuk membedakannya. Nah, kaidah hukum yang berlaku saat kita menemui tanda sifrun mustadir, yaitu lingkaran kecil di atas huruf, itu kaidahnya berbunyi, bila kita baca wasol, maka dia harus dibaca pendek. Yaitu bila dibaca wasol, wasol itu artinya diteruskan cara bacanya, maka dia harus dibaca pendek. Begitu saat kita baca wakof, maka dia berubah menjadi sukun atau kita matikan. Ya, jadi dia tidak terbaca hidup. Nah, itu adalah kaidah hukum yang namanya sifrun mustadir. Ya, kita buktikan dalam contoh berikut. Ya, sekarang ini adalah salah satu contoh dari sifrun mustadir. Bahwasanya cara mudah berpikirnya atau menengarainya, setiap huruf yang di atasnya ada tanda lingkaran kecil seperti ini, bulat kecil, maka huruf di bawahnya dianggap tidak ada. Ya, jadi dianggap tidak ada. Jadi dia adanya seperti tidak adanya. Dianggap tidak ada. Jadi bukan dibaca lisyai'in, tidak, tetapi langsung, karena adanya dianggap seperti tidak adanya. Jadi lisyai'in ini, ya. Kalau ini beda ya. Ini cuman harokatnya yang kalau sukun itu tidak lingkaran bulat ya. Biasanya terbuka, kurva terbuka ya. Nah, kita coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada. Coba. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada. Nah, ini yang tertulis di layar bentuknya seperti ini. Sekarang ibu-ibu yang ada di rumah atau para pemirsa yang ada di rumah bisa dibuktikan di Al-Qur'annya, yaitu tepatnya di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 23. Maka bisa kita saksikan bahwasanya di atas tulisan alif sesudah sya itu ada tulisan sifrun mustadir. Tadi kaidahnya berbunyi, setiap ada tanda sifrun mustadir bila dibaca wasol, maka dia tetap dibaca pendek. Bila dibaca wakof, maka dia berubah menjadi sukun. Nanti pembedanya persis nanti ada di surat Ad-Dahr. Kita coba lanjutkan pada ayat berikut ya. Nah, ini kan adanya juga dianggap tidak adanya. Wawu dalam tulisan ulaika. Nah, di atas wawu itu ada tulisan sifrun mustadir. Ya, maka ini wawunya dianggap tidak ada. Jadi tidak usah terbaca ula, nggak usah, tapi ula langsung ya. Seperti juga ulul albab ya, tidak dibaca ulul, tidak ya. Jadi langsung dianggap tidak ada. Itulah kaidah yang berbicara tentang sifrun mustadir ya. Coba kita baca surat Al-Baqarah ayat 5 ya.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi ini adalah memberikan salah satu kaidah yang berbunyi bila dibaca wasol, maka dia tidak menjadikan u ini terbaca panjang. Kenapa? Saat dia ada tandanya sifrun mustadir, maka adanya dianggap seperti tidak adanya. Yang lebih konkret ada di surat Ad-Dahr. Silakan Pak Muhtar, ya. Kita langsung ke surat Ad-Dahr. Surat Al-Insan. Ya. Contoh konkret di surat Al-Insan yaitu di ayat ke-16. Ini ya, di ayat ke-16 ada tulisan qawariro. Di atas alif ini ada sifrun mustadir, lingkaran kecil atau bulatan kecil. Kita banding dengan akhir ayat ke-15. Maka di akhir ayat 15 ini lingkarannya lebih besar dibanding di awal ayat 16. Kaidahnya tadi pertama bilang bahwasanya bila kita menjumpai sifrun mustadir dibaca wasol maka dia pendek, bila dibaca wakof dia sukun. Nah, maka seandainya ini kita baca dari sini, maka kita berhenti di sini. Misalnya, min fiddati wa akwabin kanat qawarir. Jadi tidak boleh dibaca qawariro, salah. Karena apa? Di sini ada sifrun mustadir. Ya, itu pembedanya. Nah, coba kita baca di ayat 16 dulu. Karena ayat 15 kita belum masuk pada bahasan sifrun mustatil. Nah, kita baca secara wasol, ya. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Coba. Qawariro min fiddatin ya, jadi sifrun mustadir adalah bila dibaca wasol dia pendek, bila dibaca wakof dia sukun. Nah, sekarang kita coba sama-sama baca dari latihan halaman 1 Pak Muhtar. Ya, Al-Kafi ya. Ini lakinna. Sifrun mustadir dulu. Mustadir. Ya. Yang sebelumnya. Ya. Ini ya, pertama alifnya dianggap tidak ada. Yang kedua nanti adalah wawu yang di atasnya ada tanda sifrun mustadir, wawunya dianggap tidak ada. Ya. Kita baca bersama. 3, 2. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Coba lagi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Iya, kenapa alifnya dianggap tidak ada? Karena ada sifrun mustadir. Coba sekarang Budina dibaca. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun
Hufaz. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Iya, sekarang contoh kedua. Ya. Tanda sifrunnya berada di huruf wawu. Maka wawunya dianggap tidak ada. Jadi setiap kita baca Al-Quran, walaupun di sana seandainya tidak ada tanda sifrunnya, itu sudah sangat mafhum bahwasanya bila ada huruf yang tidak ada tanda bacanya dianggap tidak ada. Nah, seperti ini, di atas wawu ada tanda bulatan kecil atau sifrun mustadir. Maka wawunya dianggap tidak ada. Kita baca bersama, 3, 2. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, sekarang coba Bu Imas. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Huruf apa yang ada sifrunnya? Huruf wawu. Berarti wawunya dianggap tidak ada. Sekarang contoh ketiga, Pak Muhtar. Ya. Ini kira-kira huruf apa lagi? Wawu. Ya, jadi huruf wawu di atasnya ada tanda sifrun mustadir. Ingin bukti nyata, silakan dibuka Al-Qur'annya para pemirsa yang ada di rumah, yaitu surat Al-Isra atau surat ke-17 atau dengan nama lain surat Bani Israel. Bisa juga disebut dengan surat Al-Isra. Tepatnya pada surat ke-17 ayat ke-5. Maka di sana kita akan jumpai tanda sifrun mustadir, yaitu di kalimat uli baksin. Maka u-nya dilarang dibaca uli, tidak usah, tapi uli, ya, tidak usah dibaca panjang. Wa idza jaa wa'du ulak, ya, u-nya panjang. Wa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Ya, jadi u-nya nggak usah uli, tidak usah, karena di sini ada sifrun mustadir. Kaidahnya bila dibaca wasol dia dibaca pendek, bila dibaca wakof dia berubah menjadi sukun. Kita ulang. Wa idza, sama-sama, 3, 2. Wa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum. Ini panjang ya u-nya. Ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Coba. Ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Uli
ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Ayo. Uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Ayo. Wa kana wa'dam maf'ula. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, dari contoh-contoh bacaan Sifrun Mustadir tadi, insya Allah kita sudah mendapatkan pengertian bagaimana saat kita menjumpai tanda Sifrun Mustadir. Dan untuk itu, tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita lanjutkan bahasan kita tentang Sifrun. Tadi kita sudah selesaikan tentang Sifrun Mustadir, maka sekarang kita akan lanjutkan dengan Sifrun Mustatil, yaitu lingkaran lonjong atau bulatan lonjong. Dalam Al-Quran, ingin bukti asli silakan dibuka di surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, tepatnya pada nomor ke-76. Ibu-ibu yang ada di rumah silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, tepatnya di ayat ke-15 sampai ayat 16. Nah, kaidahnya berbicara bahwasanya saat kita menemui tanda sifrun mustatil atau bulatan lonjong, mustatil itu kan panjang. Kalau bulatan panjang berarti namanya lonjong, ya. Kaidahnya berbicara bahwasanya bila kita menjumpai tanda sifrun mustatil itu kita baca wasol, maka dia dibaca pendek. Akan tetapi bila kita menjumpai tanda sifrun mustatil itu kita baca wakof, maka dia berubah menjadi panjang, ya. Kalau tadi sifrun mustadir dibaca wakof, dia berubah menjadi sukun atau mati. Kalau sifrun mustatil dibaca wakof atau berhenti, dia berubah menjadi panjang. Nah, ini perbedaannya atau pembedanya, ya. Kita buktikan pada contoh berikut. Contoh pertama yaitu di surat Al-Kafirun. Sering kita jumpai di dalam Al-Quran dengan kata-kata ana. Ya, di tulisan ana itu alifnya ada tanda sifrun mustatilnya. Maka seandainya kita itu membaca kok nggak kuat nafas, kita berhenti di sini. Wala ana, itu kalau kita lanjutkan menjadi pendek. Wala ana bidum ma'abattum, itu kalau wasol. Tapi saat kita itu mewakofkan, maka dia berubah. Wala ana, panjang, ya. Jadi dua harokat. Itu kaidah tadi berbicara demikian, ya. Sekarang kita coba baca. Wala ana abidum ma'abattum, ya. Wala ana abidum ma'abattum.
Iya, jadi nanya dibaca pendek. Sekarang langsung pada surat Ad-Dahr, Pak Mukhtar. Ad-Dahr, Al-Insan, sama ya. Nah sekarang ujung ayat ke-15, ini ada tertulis sifrun mustatil. Maka cara bacanya, bila dibaca wakof, dia harus dibaca panjang. Wa yutafu alaihim bi'aniyatim min fiddah. Coba. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddah. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, saat dibaca wakof dia menjadi panjang. Sekarang kita praktekkan saat dibaca wasol. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Coba. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Kaidah berbunyi sifrun mustadir, bila dibaca wakof dia menjadi sukun. Sekarang kita wasolkan. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ayo. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, jadi bila dibaca wakof dia panjang, bila dibaca wasol dia pendek. Itulah sifrun mustatil. Sifrun mustadir, bila dibaca wakof dia sukun, bila dibaca wasol dia pendek. Demikianlah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio. Bahasan kita hari ini adalah berkisar tentang bacaan sifrun. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali pada bahasan-bahasan berikutnya. Untuk hari ini, mari kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.